إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua di bawah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan kamu agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya dan dengan kedua orang tuamu hendaknya engkau berbuat baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang menjadikan alasan kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua yang ibunya telah mengandung dari kelemahan di atas kelemahan dan menyapihnya selama 2 tahun. Oleh karena itu, bersyukurlah kalian kepadaku dan berterima kasihlah kalian kepada kedua orang tuamu. Dari ayat ini, ma'asyiral muslimin, kenapa kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua? Disebabkan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Bahkan sebelum anak itu ada di permukaan bumi ini, di saat masih dalam kandungan, orang tua dalam keadaan sudah berat. Ibunya mengandung sekian lama, semakin lemah. Di atas kelemahan berikutnya di saat mengeluarkannya ke muka bumi ini. Bahkan ada sebagian ibu-ibu apabila melahirkan butuh perjuangan. Bahkan ada yang mati disebabkan mengeluarkan anaknya dari perutnya. Kemudian setelah menjadi bayi, orang tua terus berusaha memberikan kebaikan-kebaikan. Ketika masa kanak-kanak, orang tua mencarikan biaya untuk belajar anak-anaknya. Banting tulang, peras keringat. Yang penting bagaimanakah anaknya bisa lebih baik, lebih terhormat daripada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah yang menjadikan alasan kenapa Allah merintahkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Meskipun keadaan orang tua itu bagaimana keadaannya, meskipun keadaan orang tua rupa jeleknya, jelek rupa, atau rendahnya status sosialnya, atau mungkin orang tua dalam keadaan miskin, atau orang tua dalam keadaan berbuat maksiat, tetap Allah perintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik
yang kamu tidak memiliki ilmu padanya, maka jangan kamu taati orang tuamu. Tetapi kata Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan keduanya dengan cara yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Para anbiya, para rasul, mereka sebagai teladan bagi kita dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbuat baik kepada ibuku dan tidak menjadikan aku orang yang sombong dan orang yang celaka. Demikian juga Nabi Yahya alaihissalam, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Dan Nabi Yahya berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan dia bukan orang yang sombong dan orang yang durhaka. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummi fabaka fa abka man haulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarah ibunya, lalu beliau menangis dan membuat menangis orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka beliau mengatakan, astadzinu rabbi fi an astaghfira laha falam ya'dzani li. Aku memohon izin kepada Allah untuk mintakan ampunan untuk ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkan. Ini bentuk keinginan Nabi berbuat baik kepada ibunya, mintakan ampunan, tetapi Allah tidak mengizinkan disebabkan ibunya bukan termasuk orang-orang muslim. Fasta'zantu fi an azura qabraha fa adina li. Lalu aku minta izin untuk menziarahi kuburnya dan Allah mengizinkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ini teladan kita. Para anbiya, para rasul, mereka orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan durhaka kepada orang tua merupakan dosa-dosa yang besar dan membawa madarat yang banyak. Di antara Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis dari Abu Bakrah, ala unabbi'uka bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Kami katakan iya ya Rasulullah. Kata beliau, al-isyraku billah wa uququl walidain. Berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan durhaka kepada orang tua menjadi penghalang seseorang untuk masuk dalam jannah, untuk masuk dalam surga. Dalam hadis dari Abu Darda, la dakhulul jannata akun. Tidak bakal masuk surga orang yang durhaka. Demikian juga orang yang durhaka kepada orang tua akan menjadikan Allah di yaumul qiyamah tidak akan melihat orang yang durhaka kepada orang tua. Salah satu la yanzurullahu ilaihim yaumul qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihat nanti di yaumul qiyamah. Salah satunya al-aqa liwalidayhi, orang durhaka kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Cara berbuat baik kepada kedua orang tua bisa di saat hidupnya dan juga bisa setelah meninggalnya. Adapun di saat hidupnya, yang pertama dengan kita mentaati orang tua. Apa yang diperintahkan orang tua, selama itu baik, selama tidak melanggar perintah Allah, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Ibnu Umar, beliau pernah memiliki istri. Kanat tahti imra'atun uhibbuha. Aku punya istri yang aku mencintainya. Wa kana abi yakrauha, tapi bapak saya tidak menyukainya. Wa amarani abi an utalliqaha. Bapak aku merintahkan saya untuk menceraikannya. Kemudian fa abaitu, saya menolak. Fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku ceritakan sama Nabi, saya punya istri yang saya cintai, kok disuruh menceraikan bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talliq imra'atak." Wa Ibnu Umar, ceraikan istrimu. Ini ketaatan Ibnu Umar kepada bapaknya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ma'asyiral muslimin, apabila ketaatan itu
bertabrakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kita mensikapinya? Apabila Allah menyeru kita untuk melaksanakan salat, sementara orang tua kita memanggil kita, mana yang kita dahulukan? Kalau untuk salat-salat yang wajib, maka wajib didahulukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk salat sunnah, maka lebih mendahulukan ketaatan kepada orang tua. Dikisahkan yang masyhur, yaitu kisah Juraid. Bagaimanakah dikenal Juraid seorang ahli ibadah? Suatu hari ibunya manggil, "Ya Juraid." Dia masih terus beribadah di biliknya. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, ummi wa salati." Wahai Rabbku, ibuku atau salatku. Fa'aqbala ala salatihi. Ternyata dia lebih mengedepankan salatnya dan tidak menggubris ibunya. Besok hari lagi datang, memanggil, "Ya Juraid." Lagi-lagi Juraid mengatakan, "Ya Rabbi, ummi wa salati." Wahai Tuhanku, ibuku atau salatku. Ternyata dia mendahulukan salatnya. Besok hari lagi dipanggil lagi, "Ya Juraid." Sama keadaannya. Dia enggak menggubris ibunya, mementingkan salatnya. Maka ibunya mendoakan, "Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat." Ya Allah, jangan kau matikan Juraid sampai dia melihat wajah-wajah wanita pelacur. Dan ternyata doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita yang mencoba merayu Juraid, tetapi enggak berhasil. Kemudian wanita ini berzina dengan seorang pengembala kambing. Ketika hamil, dia kesana kemari bercerita, "Ini saya hamil hasil dari Juraid." Maka orang-orang langsung segera menuju biliknya. "Ini apa-apaan?" Katanya, "Orang ahli ibadah kok berzina." Dihancurkan tempat ibadahnya. Lalu diarak. Dan di saat itu dia dilihat dan melihat wanita-wanita pelacur. Lalu tersenyumlah si Juraid ini. "Ini sebab doa ibuku." Dan ternyata setelah itu bayi didatangkan, Juraid sholat 2 rakaat, lalu ditusuklah perut si anak ini. "Ya ghulam, man abuk?" Wahai anak, siapakah bapakmu? Dikatakan, "Bapakku seorang pengembala." Dari sini ma'asyiral muslimin, pelajaran bisa kita ambil. Kenapa bisa dikabulkan? Padahal Juraid itu sholat. Karena kata para ulama, sholatnya itu sholat sunnah. Maka kalau kita bertabrakan antara sholat perkara sunnah dengan orang tua, didahulukan orang tua. Demikian juga ma'asyiral muslimin, ketika seorang ingin berjihad, membela agama Allah, tergantung jihadnya, jihad yang fardu ain atau fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, didahulukan orang tua. Pernah datang seorang minta izin sama Nabi ingin jihad. Maka Nabi bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tamu hidup? "Iya Rasulullah." "Fafihima fajahid." Dengan keduanya hendaknya engkau berjihad. Kemudian ma'asyiral muslimin, kalau kita diperintahkan untuk tidak menuntut ilmu, mana yang kita dahulukan? Orang tua enggak usah mondok, enggak usah belajar, di rumah saja. Padahal Nabi kita mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Maka para ulama mengatakan, kalau ilmu yang wajib, maka tidak mengapa enggak mentaati orang tua. Tapi kalau ilmu-ilmu yang sunnah tingkatannya, mungkin ilmu nahwu, mungkin ilmu mustalah, maka mendahulukan keinginan orang tua. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, yaitu dengan kita mentaati orang tua ketika masih hidupnya, bentuk dari berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua secara lisan dan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna indakal kibara aw kilahuma fala taqul lahum uff." Jangan kamu katakan kepada orang tua uff, wala tanharhuma, jangan kamu bentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah dan ucapan yang baik. Secara tutur kata yang paling minimal saja dilarang. Kita menjawab orang tua, ini saja enggak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Demikian juga dalam perbuatan. Wa khud lahumā janahal dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu kepada kedua orang tuamu dengan kasih sayang. Dalam ucapan dan perbuatan demikian ma'asyiral muslimin,
kita diperintahkan untuk berbuat baik. Maka sungguh sebagian pemuda-pemuda, bagaimanakah mereka berani membentak orang tua, memukul orang tua, menyet orang tua, bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, bentuk berbakti kepada kedua orang tua dengan kita membantu orang tua. Di saat dia bekerja, kita membantunya. Apabila orang tua dalam keadaan sudah tua, kita membantu secara ekonominya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Wa yarfa Ibrahim al-qa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Di sini Nabi Ismail membantu bapaknya bekerja membangun Baitullah. Kemudian ketika orang tua sudah tidak kuat bekerja, enggak berpenghasilan, maka bagaimanakah kita membantu orang tua secara ekonomi? Nabi kita mengatakan, anta wa maluka liwalidaik. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Inilah ajaran Islam ma'asyiral muslimin. Berbeda dengan ajaran-ajaran orang barat. Kalau orang sudah tua, enggak sudah berproduktif lagi, enggak bisa menghasilkan uang, ditaruh di panti jompo, enggak berguna lagi. Yang masih aktif sudah bekerja terus. Ini tidak sebagai bentuk bakti sama orang tua. Kemudian juga bentuk bakti sama orang tua, yaitu dengan kita mengarahkan orang tua kita kepada kebaikan-kebaikan. Manakala orang tua kita dalam keadaan di atas kemaksiatan, di atas kekufuran. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sangat-sangat mengharapkan bapaknya Nabi Ibrahim. Ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan apa-apa sedikit pada dirimu? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Ikuti aku, maka aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budu syaitan. Wahai bapakku, jangan kamu menyembah syaitan. Inna syaitana kana rahmani asiya. Syaitan itu sangat durhaka kepada Allah. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzab minar rahman fatakuna syaitani waliya. Wahai bapakku, aku takut dengan azab Ar-Rahman. Di sini ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Ini bentuk bakti sama orang tua. Kalau kita tahu itu kebenaran, itu kebaikan yang bisa mengantarkan ke jannah, maka itu yang sangat besar upaya dari anak-anaknya kepada orang tua. Orang tua enggak salat, dianjurkan, mari Pak, mari Bu untuk salat. Kalau berbuat kesirikan, dengan dari kesirikan, supaya nanti menjadikan kenikmatan bagi orang tua yang kekal abadi, yaitu di alam akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, bentuk berbakti kepada orang tua setelah mati dengan kita mendoakan orang tua, memintakan ampunan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan juga kaum mukminin pada hari penghisaban. Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minun wal mu'minat. Dan juga Nabi kita menyebutkan bagaimanakah kalau seorang anak mendoakan orang tuanya akan membuat derajat orang tua di yaumul kiamah akan tinggi. Ada seorang mayit ditinggikan derajat oleh Allah. Maka si mayit mengatakan, "Ma hadi anna hada ya Rabb?" Dari mana ini ya Rabb? Kenapa tinggi derajatku? Maka Allah mengatakan, "Waladuka istaghfaralak." Disebabkan anakmu mendoakan dirimu. Ini faedah atau berbuat bakti ketika sudah meninggal dunia. Kita sering-sering mendoakan orang tua yang berguna bagi orang tua nanti di yaumul kiamah. Kemudian ma'asyiral muslimin, bentuk bakti sama orang tua setelah meninggal dunia dengan kita, kalau orang tua memiliki hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, kita melunasinya. Hutang kepada Allah, mungkin orang tua punya hutang puasa, kita memuasakannya. Man mata walasyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati punya hutang, maka walinya untuk menggantinya. Kalau demikian juga punya hutang kepada manusia untuk melunasinya.
Demikian juga orang tua punya janji-janji yang belum ditunaikan, anaknya menepati janjinya. Orang tua punya niatan untuk naik haji dan belum tertunaikan, maka begitu meninggal dunia menghajikan. Ini semua bentuk bakti orang tua setelah meninggal dunia. Demikian juga ma'asyiral muslimin, bentuk bakti sama orang tua dengan kita menyambung silaturahim dengan mantan-mantan teman-teman bapak kita yang sudah bapak kita meninggal dunia, punya teman yang akrab untuk menyambungnya. Kata Rasulullah SAW, inna abarul bari ayyasilar rajulu wudda abihi. Sesungguhnya sebaik-baiknya kebaikan yaitu orang menyambung teman akrab orang tuanya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yarudullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan akibat-akibat yang baik bagi orang yang mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, orang yang berbuat baik sama orang tua sebagai sebab mengantarkan dia untuk masuk dalam surga. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, "Nimtu fara'aituni fil jannah." Aku pernah tidur, lalu aku mimpi masuk dalam surga. Fa idza sami'tu sauta qari'in yaqra. Tiba-tiba aku mendengar ada seorang qari' membaca Quran. Lalu aku bertanya, "Qultu man hadza?" Ini siapa? Ternyata Harisah bin Nu'man. Orang ini namanya Harisah bin Nu'man. Maka dia mengatakan, "Kadzalikal bir." Kadzalikal bir, inilah berbuat baik. Wa kana abaran nasi bi ummihi. Ternyata Harisah bin Nu'man orang yang paling berbuat baik sama ibunya, pengantar menuju jannah. Kemudian ma'asyiral muslimin, akibat yang baik dari birrul walidain, doa orang yang birrul walidain doanya mustajab. Sebagaimana kisah yaitu Uwais Al-Qarni atau Uwais bin Amir. Umar bin Khattab pernah dipesan sama Nabi, nanti akan datang ya'ti alaikum Uwais bin Amir, akan datang Uwais bin Amir ma'am dadi min ahli Yaman, bersama rombongan ahli Yaman. Kemudian dulu dia ini punya penyakit baros. Fa bara'a illa mad'a dirham, lalu sembuh tinggal 1 dirham saja yang enggak sembuh. Lahu walidah, dia punya ibu, wa huwa laha birron. Ternyata birron, dia ini sangat berbuat bakti sama orang tuanya. Nanti kalau kamu bisa nistata'ta ayyastaghfirullah faf'al. Kalau kamu bisa mintalah ampunan, suruh dia minta ampun untuk dirimu, maka kerjakanlah. Maka Umar, seorang pemimpin Khalifatul Mukminin yang luar biasa, ternyata ketika datang rombongan Yaman bertanya-tanya, adakah Uwais bin Amir? Sampai akhirnya bertemulah dengan Umar bin Khattab. Kemudian Umar minta doa dari Uwais bin Amir ini, karena dia doanya mustajab disebabkan ternyata sangat berbuat baik sama ibunya. Kemudian Umar pesan sama Uwais bin Amir, kamu pengen kemana? Saya pengen ke Kufah. Bagaimana aku tulis kepada yaitu gubernurku di sana agar berbaik sama dirimu? Enggak usah. Dia pengen seperti orang biasa saja, enggak usah diistimewakan. Ini fadilah yang kedua, birrul walidain menjadikan doanya mustajab. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, dengan birrul walidain orang akan terhindarkan dari malapetaka. Kita ingat kisah yang masyhur, ada 3 orang yang masuk dalam goa, tiba-tiba tertutup oleh batu. Maka salah satu dari 3 orang ini bertawasul dengan berbuat baik sama orang tuanya. Dengan itu akhirnya lepaslah dari yaitu tutupan batu ini, bisa keluar dari dalam goa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah kali ini, mudah-mudahan bisa sebagai motivasi dan peringatan bagi kita untuk terus berbuat baik pada orang tua, yang mana hal ini sebagai pengantar kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Rabbana atina fid dunya